Oke guys, welcome back to channel terindah Suyadinat. Oke, pada video kali ini saya akan bercerita tentang kudeta. Oke. Ngomong-ngomong soal kudeta ini memang sangat tragis. Sebuah usaha perebutan kekuasaan. Kita baru melihat melalui berita-berita di TV Myanmar ada tradisi setiap 10 tahun itu militernya melakukan kudeta, mengambil alih pemerintahan sipil oleh tokoh-tokoh militer yang merasa lebih kuat dan punya senjata. Tapi sebuah kudeta yang terjadi di Indonesia ini sebuah kudeta yang sebenarnya lucu. Kudeta kok lucu ya? Gimana? Kudeta lucu. Ya bagaimana tidak dikatakan kudetanya lucu gitu ya? Ke perebutan kekuasaan di sebuah partai politik, walaupun masih disinyalir, tapi ini sudah mencuat beritanya di skala nasional, baik di berita-berita TV nasional maupun di media-media sosial lainnya telah dibahas mengenai rencana kudeta partai politik internal. Ya, sebenarnya kenapa dibilangnya lucu? Karena aktor yang dianggap ingin mengkudeta partai tersebut, pihak eksternal yang ingin mengkudeta partai tersebut adalah orang yang tergabung dalam pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa. Katakanlah inisialnya Muldoko. Kenapa dibilang lucu ya? Karena dia ini seorang jenderal yang sebenarnya cukup karismatik dengan perkataan-perkataannya, ungkapan-ungkapannya di media TV-TV nasional yang membela habis-habisan pemerintahan Jokowi. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang luar biasa, tapi juga bukan suatu hal yang jelek, karena dia setia kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Itu bagus. Tapi kenapa pada kudeta ini saya secara pribadi menganggapnya lucu? Karena di sini terlihat sekali bahwa yang bersangkutan ini mempunyai ambisi untuk berkuasa dengan cara merebut kepemimpinan partai politik, meskipun belum terjadi, meskipun baru langkah awal, yaitu dengan mengumpulkan para tokoh-tokoh partai atau para ketua-ketua partai di segenap pelosok penjuru tanah air yang mempunyai hak suara untuk mengadakan pemilihan atau pergantian ketua umum Partai Demokrat yang saat ini dipimpin oleh AHY, anaknya SBY. Sebagaimana diketahui di Indonesia bahwa kepemimpinan partai itu dipilih oleh para ketua-ketua partai di setiap provinsi, kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi ada 3 suara ketua, sekretaris dan bendahara, plus ketua dewan pakar, plus ketua dewannya di sana, yang kedua ketua dewan pakar yang ada di setiap kepemimpinan tersebut. Artinya minimal ada 4 atau 5 suara plus organisasi sayap yang ada di daerah masing-masing. Dan apabila orang yang beruang mampu mengkonsolidasikan para pemimpin partai ini di seluruh Indonesia, atau katakanlah bisa mendapatkan suara sekitar 60%, dia bisa menjadi ketua partai. Tentu saja si Pak Jenderal kita ini, Pak Muldoko ini, ingin mengkonsolidasikan itu sebagai suatu upaya untuk mengikuti pertarungan pada tahun 2024 untuk menjadi mungkin calon presiden ataupun calon wakil presiden pada pemilu
2024. Kenapa termasuk rencana kudeta yang lucu? Karena beliau bukan orang partai. Dia hanya mengkonsolidasikan bahwa terindikasi atau tercium ada sejumlah ketua-ketua partai di provinsi maupun di daerah kabupaten kota lainnya di segenap wilayah Indonesia yang resah dengan kepemimpinan AHY, sehingga mereka berinisiatif untuk melakukan musyawarah luar biasa Partai Demokrat. Lucunya orang-orang ini bermuara ke Muldoko yang notabene bukan pengurus partai, tapi disinyalir dia mempunyai kuasa uang yang cukup untuk membayar atau membeli suara para ketua-ketua partai di daerah tersebut, sehingga pada musyawarah luar biasa partai bisa memilih yang bersangkutan, sehingga bisa menumbangkan AHY ketika memang dia tidak mampu mengkonsolidasikan para ketua-ketua partai di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini. Dan saya kira ini masih dalam rangka untuk mengkudeta, tapi belum terjadi dan segera ditanggapi secara sentimental oleh Ketua Umum Partai Demokrat. Ya, sebagai pendapat pribadi di sini, di suasana Indonesia yang hidup dalam alam demokrasi seperti ini, saya merasa sangat prihatin juga dengan perkembangan politik di Indonesia ini, di mana partai-partai politik itu dianggap sebagai suatu partai keluarga, di mana bapak sang pendiri partai kemudian diturunkan kepada anaknya untuk menjadi ketua partai dengan segala macam alasan apapun. Dalam sebuah negara demokrasi ini tidak terasa demokrasinya, ini terasa feodalnya, terasa seperti sebuah kerajaan. Dan bukan hanya Partai Demokrat yang melakukan seperti ini, Partai PDI sangat terkenal juga menjadi partai penguasa saat ini, di mana Ibu Mega sebagai pimpinan umum, ketua umum di 2 atau mungkin 3 periode yang sebelumnya, sekarang dilanjutkan oleh sang anak sebagai putri mahkota. Dan juga sejumlah partai lain pun demikian, dan ini merebak ke seluruh Indonesia, sehingga partai politik yang merupakan wadah demokrasi bagi bangsa ini itu hanya dijadikan kendaraan bagi para keluarga-keluarga besar yang mempunyai modal besar untuk mendirikan sebuah partai yang selanjutnya diteruskan oleh generasi berikutnya, anak keturunannya. Dianggap bahwa demokrasi itu adalah sebuah kerajaan, partai politik itu adalah kerajaan daripada sang ayah yang telah mendirikan partai tersebut. Tetapi sayangnya juga bangsa Indonesia ini terlalu permisif, sehingga orang Indonesia selalu beranggapan bahwa partai ini tidak akan hidup kalau bukan dari keluarganya ini, karena keluarganya ini yang mendirikan partai ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini yang terus berkembang di Indonesia, sangat diragukan atau sangat menyedihkan sekali akan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebenarnya itu adalah monarki yang dibangun oleh para pemilik modal dan juga pemilik nama besar untuk membangun kerajaan demokrasi di negeri ini. Dan seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia yang benar-benar ingin hidup di sebuah negara yang demokrasi, praktek-praktek seperti ini tidak kita layani. Bisa kita seperti itu kalau kita memang benar-benar idealis untuk menegakkan demokrasi, bukan demokrasi memilih ketua dan lain sebagainya berdasarkan uang yang kita terima dari para calon ketua yang mau mengajukan diri untuk dipilih sebagai ketua partai.
Dan gaung yang seperti ini sudah sangat biasa. Mungkin dibilang rahasia, mungkin rahasia, tidak ada rahasia, memang tidak rahasia juga, bahwa setiap pemilihan ketua partai baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun pusat, ini selalu demokrasinya adalah demokrasi uang, demokrasi kapital. Dengan kapital yang calon ketua memiliki, dia bisa memberi suara kepada para pemilik suara di daerah agar supaya memilih calon yang ingin menjadi pemimpin partai di tingkatannya masing-masing. Dan ini sesuatu hal yang lumrah sebenarnya, suatu kesalahan yang fatal tapi yang sudah dianggap lumrah, kesalahan yang sudah dianggap biasa. Ya lucu saja kalau seandainya demokrasi kita seperti itu. Makanya usaha kudeta yang bergaung di Partai Demokrat itu merupakan suatu jawaban atas ketidaknyamanan, atas ketidakpuasan sebuah partai, atau ketidakpuasan dari para anggota partai yang mana ketuanya diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya, meskipun melalui pemilihan yang katanya demokratis juga. Dan saya kira usaha yang seperti ini memang lucu, tapi ada nilai positifnya. Ketika sebuah partai mencoba untuk mewariskan kepemimpinan kepada generasi berikutnya, seharusnya para anggota partai tersebut menggunakan nalar demokratisnya di kepalanya. Tapi benar-benar demokratis, bukan hanya demokratis yang harus idealis, dia juga harus mau menolak ketika para anggota keluarga daripada partai tersebut mencalonkan diri dan memberikan sejumlah dana atau sejumlah iming-iming. Jika kau memilih saya, kamu akan menjadi menteri ini. Jika kau memilih saya, kau akan menjadi kepala atau ketua partai di provinsi ini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu merupakan barter yang sebenarnya bukan demokratis. Oke, demikian saja komentar saya mengenai kudeta atau rencana kudeta di Partai Demokrat yang sedang bergulir. Suatu simpulan adalah bahwa rencana seperti itu merupakan hal yang juga positif untuk mengkoreksi kembali demokrasi kita yang lebih mengarah demokrasi keturunan atau demokrasi keluarga atau demokrasi warisan. Jadi janganlah menganggap bahwa bapaknya ketua partai sebagai pendiri partai, kemudian kepemimpinan berikutnya diturunkan kepada anaknya, kepada cucunya dan seterusnya. Dan ini merupakan suatu pembungkaman demokrasi, pembungkaman kaderisasi di partai politik tersebut. Semoga video singkat ini bisa kita ambil maknanya untuk keberlanjutan demokrasi di negeri yang benar-benar demokratis ke depannya. Demokratis tanpa money politik, demokratis tanpa monarki, tanpa feodalistik yang menurunkan kepemimpinan partai kepada anak cucu mereka saja. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.